Korlantas Polri pagi ini menggelar apel penutupan operasi ketupat Lebaran 2020. Dalam kegiatan ini juga diberikan penghargaan kepada anggota kepolisian yang berdedikasi tinggi selama penyelenggaraan operasi ketupat. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama Livia Ramadhati dari lokasi. Selamat pagi Livia, bagaimana Livia hasil evaluasi operasi ketupat 2020? Sarah, hasil evaluasi ketupat di Lebaran 2020 ini memang tadi sudah disampaikan oleh Irjen Pol Istiono atau Kakor Lantas Polri pada apel penutupan operasi ketupat 2020 di halaman Kakor Lantas Polri Jakarta ini. Dan tadi dikatakan bahwa selama operasi ketupat ini ia memberikan apresiasi besar pada setiap instansi yang juga ikut bergabung bersama Polri untuk melancarkan arus mudik dan juga arus balik atau khususnya penyekatan di arus mudik dan arus balik Lebaran 2020 di tengah pandemi COVID-19. Tadi dikatakan operasi ketupat ini memang dilakukan secara lebih awal, yaitu pada tanggal 24 April 2020 hingga tanggal 7 Juni 2020 atau selama lebih kurang 45 hari. Ini merupakan operasi ketupat yang cukup panjang bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya diselenggarakan selama 15 hari. Ada tak kurang dari 175 aparat gabungan yang ikut mengamankan jalannya operasi ketupat di tahun ini. Kemudian juga ada sekitar 156.774 kendaraan yang berhasil diputar-balikan selama pelaksanaan arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2020. Kemudian ada 146 titik penyekatan yang sudah dilakukan oleh Polri selama pelaksanaan operasi ketupat juga, dan dikatakan selama pelaksanaannya yaitu 45 hari tidak ada hal-hal yang menjadi beban, kemudian dan juga semua pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Maka dari itu ia juga mengapresiasi setiap pihak yang juga sudah membantu pelaksanaan operasi ketupat. Ia juga memberikan penghargaan kepada sejumlah aparat kepolisian yang juga memberikan dedikasi tinggi selama pelaksanaan operasi ketupat 2020 dengan memberikan penghargaan yaitu kepada aparat berasal dari Batang, Jawa Tengah, kemudian juga ada dari Pekanbaru, Riau. Sarah. Ya Livia, salah satu menjadi sorotan adalah pengurusan SIM di masa PSBB. Bagaimana dengan pengurusan SIM itu sendiri di masa PSBB kemarin? Sarah, benar sekali, pengurusan SIM di masa PSBB ini memang masih menjadi perhatian dari Korlantas Polri. Memang dikatakan kemarin memang sempat ada antrian yang cukup membludak di sejumlah satpas yang ada di Jakarta khususnya. Kemudian tadi saat kami menanyakan kepada Kakor Lantas terkait apa hal yang harus dilakukan selama masa PSBB untuk pengurusan SIM, ini dikatakan bahwa Kakor Lantas akan memperpanjang, ada kemungkinan memperpanjang dispensasi pengurusan SIM sehingga masyarakat tidak perlu terburu-buru untuk mengurus SIM di satpas yang ada. Kemudian juga bisa memanfaatkan SIM online untuk melakukan perpanjangan SIM. Kemudian selain itu sarana dan prasarana juga sudah disiapkan di satpas yang ada di wilayah DKI Jakarta dan juga sejumlah wilayah lainnya untuk mendukung protokol kesehatan COVID-19 agar menghindarkan atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 meskipun mereka nantinya harus mengurus perpanjangan SIM di satpas secara langsung. Sarah. Memang kita hentikan selama 3 bulan. Oleh karena itu pada waktu dilayani pembukaan pertama ini yang memang kita kasih dispensasi kan. Kalau yang terlambat kemarin enggak usah ngurus SIM baru kan begitu ya. Enggak usah ngurus SIM baru sampai tanggal 30 nanti. Akhirnya mereka berbondong-bondong teman-teman. Makanya saya kemarin datang ke tempat pelayanan di Satpas dan Mogot sama di pelayanan publik, kita sampaikan bahwa protokol pelayanan kita yang terpenting itu sudah dilaksanakan dan disosialisasikan kepada unit. Sarah, untuk sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih Livia atas laporan langsung Anda. Pemirsa, demikian headline news untuk saat ini. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan kembali hadir untuk Anda.